Shalom. Selamat shalom. Selamat tanya nih. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Di jalan aman. Puji Tuhan, luar biasa. Itu juga yang saya rasakan. Mari Pak, kita sama-sama berdoa. Dan kami juga jemaat terus berdoa supaya cuaca mendukung. Rasa pikir tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jadi nama Bapak Ibu, sekali lagi kita patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan atas kasih dan berkat-Nya. Pada hari ini kita boleh berkumpul dalam ibadah gabungan yang kita laksanakan bersama pada saat ini, yaitu komisi pelayanan remaja pemuda, komisi pelayanan perempuan, dan juga komisi pelayanan bapak-bapak. Dan pada saat kami kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Seperti kata Pak Yuliadi, saya yang paling khawatir itu kalau hujan. Jadi doa ini benar-benar 1 bulan supaya tanggal 30 ini kita diberikan cuaca yang cerah, indah, untuk kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Dan saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili dari 3 gabungan yang hari ini, ada KPPON, KPB, dan KPRP. Saya mewakili untuk 3 kategori ini. Yang saya hormati Ketua Resort Rungan Beringin, yang saya hormati Pendeta, Vikaris, dan mahasiswa PPL di wilayah Resort Rungan Beringin, yang saya hormati pengurus SPPON sekawasan Resort Rungan Beringin yang dapat hadir pada hari ini, walaupun masih ada SPPON yang tidak dapat hadir. Nanti kita doakan bersama-sama untuk bisa berkumpul bersama kita di bulan depan. Yang saya hormati pengurus KPD dan SPB sekawasan Resort Rungan Beringin, yang saya hormati pengurus KPRP dan SPRP yang mungkin hadir pada hari ini. Yang saya hormati Kepala Desa Tumbang Bahane, terima kasih Pak atas kontribusinya untuk melaksanakan kegiatan hari ini. Ini adalah suatu anugerah ya Pak. terima kasih. Selamat siang, salam. Sebelum kita sebutan ya, atau mungkin arahan beberapa himbauan arahan gitu ya. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Hari ini saya sudah lupa gitu ya. Ya, jadi di awal juga sudah berbicara gitu ya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan sampai saat ini bagi kita. Yang pertama adalah pemberitahuan gitu ya, bahwa di Jemaat Tumbang Bahane ini pada tahun ini gitu ya, ini Bapak Ibu kaget gitu ya, kenapa pastori yang dulunya sudah dibangun begitu ya tahun 2023 dengan susah payah begitu ya, dengan yang dilakukan oleh Pendeta Harjo waktu itu bersama dengan majelis jemaat di tempat ini, bahkan ada jemaat sudah ada dapurnya, sudah ada terasnya, tapi kenapa dibongkar begitu ya. Bapak Ibu, saya mau sampaikan begitu ya bagi kita, mungkin dengan Jemaat Tumbang Bahane juga kemarin waktu saya minggu lalu saya datang ke sini Bapak Ibu, saya sampaikan kabar itu kepada Jemaat Tumbang Bahane, bahkan belum ada waktu itu belum datang, bahwa kami punya kenalan begitu ya dengan mitra kita GKE, yaitu mitra dari Korea Selatan, Pendeta John Boy. Waktu saya di Kalimantan Barat dulu saya sudah kenal beliau. Dan beliau bantu saya pembangunan gereja di resort saya dulu di Ontario gitu ya. Kemudian baru-baru ini saya menghubungi beliau gitu, bahkan bisa bantu kami di resort Rungan Beringin. Tujuan utamanya itu kita dilantang sebenarnya. Ya, jadi tujuan utamanya dilantang untuk penyelesaian teras dan belakang begitu ya. Nah, rupanya tidak bisa. Kenapa? Karena mereka itu mau bangun baru. Mereka bisa bantu mau bangun baru. Karena mitra kita ini sudah banyak membangun gereja di DKI. Kalimantan Barat itu paling banyak, di Kalimantan Tengah juga paling banyak. Kemudian saya berpikir kalau kita di Resort Rungan Beringin ini sudah ada gereja gitu ya. Cerita kalau dulu bisa ke Landa pasti belum, nah pasti dapat Landa itu gitu ya, pasti dapat gitu ya. Karena Landa dulu sudah direspon dengan cepat oleh pemerintah daerah, Pak Bupati pribadi. Artinya tidak ada gereja yang tidak ada jemaat yang tidak ada gereja gitu. Terus diupayakan gitu ya, karena beliau mau bantu gitu ya. Bagaimana caranya solusinya? Saya pikirkan Tumbang Bahane. Kalau dulu saya pikirkan bagaimana membangun pastori bersama dengan jemaat, bahkan Pendeta Harjo. Kalau saya itu Vikaris hari ini gitu ya. Tapi ini saya pikirkan bagaimana supaya
Saya sampaikan dengan Pak John waktu itu bahwa kalau bisa gereja yang ada ini dari pastoris. Pak John tetap bantu kami bangun gereja. Beliau bilang kami siap. Pertolongan kita adalah dalam Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Lakukan segala sesuatu gitu. Maksudnya ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak baik-baik saja gitu ya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hidup kita ya, pasti semua tidak baik-baik saja. Betul Bapak Ibu? Betul. Pernah mengalami masa sulit? Pernah mengalami sakit? Pernah. Ya. Bapak Ibu saya mau katakan kepada kita bahwa tergantung usia kita begitu ya. Muda, bahkan yang sudah berkeluarga, semua kita pernah mengalami peristiwa yang mungkin tidak mengenakan dalam hidup kita. Bapak Ibu tadi jawab semua pernah dengan ya, situasi dan keadaan kita masing-masing yang kita alami. Bapak Ibu saudara-saudara, pernahkah kita bertanya dalam diri kita atau dalam hidup kita, apa sih akar masalahnya? Ya. Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa seperti ini? Ya. Pernahkah kita berpikir bahwa apa penyebabnya? Apa akar masalahnya? Sehingga itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada penyebabnya. Ada akar masalahnya. Sehingga ketika kita melakukan segala sesuatu, ya, itu akan berdampak dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini Yeremia 2:14-22, ini berbicara tentang ketidaksetiaan Israel terhadap Allah. Melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Daripada jadi selesai, selamat untuk Anda, Tuhan memberkati. Dari kata dari firman-Mu dan disampaikan oleh hamba-Mu bahwa kita iman. Dari itu dapat menjadi tiang dasar yang kokoh untuk kehidupan kami, lebih terarah lagi kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan kami percaya Engkau mengutus Bapak Pendeta Yuliadi ke Kemang Bahane ini bukan karena tanpa alasan, tapi karena ada yang ingin Tuhan bawa melalui Bapak Pendeta untuk jemaat.